Halo, assalamualaikum Pak Edi. Wonten apa Pak? Pak Lukman bisa buat video pembelajaran? Siap, laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Harisudin. Saya berasal dari Jember, asal instansi SMA Negeri 2 Jember, yang merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Berikut saya sertakan video uji kinerja untuk PPG tahun 2022 kategori 7. Silakan dinikmati videonya dan terima kasih. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi siang-siang gini nih paling enak kalau pelajaran matematika itu kan yang santai ya. Iya Pak. Nah, tapi santai tetap sersan, serius tapi santai. Kita tetap belajar. Pak Lukman nanti akan ajarkan tentang barisan aritmatika dan geometri, tapi khususnya kita untuk pertemuan kali ini yang barisan aritmatika ya. Jadi tujuan pembelajaran Pak Lukman nanti itu peserta didik itu dapat menerapkan barisan aritmatika dan geometri. Tapi ini yang khusus aritmatika saja untuk yang pertemuan pertama dan menyelesaikan di permasalahan yang tepat di dunia nyata seperti itu. Paham? Sebelum itu, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Oke, dapat dia. Sudah. Sebelum Pak Lukman masuk ke pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini kan panas sekali ya. Ya, Pak Lukman mau ajak kalian untuk bermain game. Jadi gamenya itu bukan game, tapi sulap. Sulapnya itu adalah sulap kartu. Ya. Oke, Pak Lukman ada satu trik kartu yang nantinya ada kaitannya dengan barisan dan lain-lain ini. Jadi pesulap itu menemukan rumus-rumus magic itu kadang itu menggunakan matematika ya. Jadi kamu kalau pintar matematika bisa jadi pesulap ya bisa. Nah, ini Pak Lukman ada kartu satu set ya, ada. Pak Lukman butuh satu audio dulu untuk memulai permainannya. Kita lagi Pak Lukman ajarkan. Oke, Rehan. Jadi Pak Lukman kartunya bagi dua. Rehan shuffle dulu, kocok. Nah, habis itu Rehan pilih angka 2 sampai 9. Berapa? Langsung aja. Mana 9? 6. Oke, Rehan pilih angka 6. Sini Rehan pilih angka 6 ya. 6 sudah. Setelah itu dari situ kamu pilih satu kartuan. Pak Lukman mau ambil angka 5. Oke. 6. Fix 6 ya. 6. Sudah. Oke, sudah dikocok? Sudah. Oke. Setelah itu permainannya seperti ini. King, Queen, Jack itu nilainya adalah 10. Caranya gimana? Ini 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berapa lagi? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 1. Jadi 1 kan? Langsung ke sini berapa? 3. 1, 2, 3. Berapa ini? 6 ya? Ya. 6 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berapa? 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan sampai kelewatan ya. Ini berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Berapa? 9. 1, 2, 3, 4. Udah cukup ya? Ya. Oke, sekarang kita jumlahkan semua kartunya ini. Berapa ini? 10, 20 ya. Ini berapa? 30, 40. Ini berapa? 50, 6 ya. Sesuai dengan prediksinya. Kalian sadari itu kalian pasti mikir itu sulap, padahal itu matematika. Oke, sekarang kalian tuh coba dilihat di PowerPoint-nya Pak Lukman. Ada yang ingat nggak pola bilangan itu apa?
pola bilangan itu apa? Angkat tangan, ada yang mau tanya? Ya, kamu. Beberapa angka yang bisa dibentuk sebagai pola tertentu. Sebagai pola tertentu. Oke. Jen, ada yang mau jawab apa, Jen? Beberapa bilangan yang memiliki aturan tertentu. Yang keras. Beberapa bilangan yang memiliki aturan tertentu. Ada aturan tertentu. Oke, sekarang Pak Lukman tanya, ada nggak yang bisa nyebutin ke Pak Lukman pola bilangan itu? Coba. Siapa ya? Rehan, coba Rehan. Pola bilangan adalah suatu Contohnya, tadi kan sudah definisinya. contohnya itu ada pola bilangan genap. Pola bilangan genap itu ada angkanya 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Oke, pintar. Ada lagi yang selain itu? Topik, coba. Misalkan pola Suaranya kok bisa? ya misalkan pola bilangan yang dikalikan 2, jadi misalkan dari 1 itu pasti 2, habis yang kedua pasti 4, habis 4 ke 8 karena itu dikali 2. Nah, itu. Ya. Sekarang kalau kan tanya ke kalian bisa nggak nyebutkan satu yang bukan pola bilangan? Kalau tadi kan ada polanya, itu disebut pola bilangan. Tapi kita kembalikannya, yang bukan pola bilangan. Ada nggak? Sesuatu barisan yang tidak berpola, berarti kan? Katanya kalau pola bilangan kan ada aturannya. Kalau yang ini nggak ada aturannya. Buat aja bebas. Ada yang mau nyoba? Coba. Siapa ya? Nadine coba, bisa deh. Apa pola ya? Oke. Ini siapa? Ya bebas. Nah, tidak. Tadi pola bilangan dari Rehan itu adalah oke duduk 2, 4, 6, 8, 10. Pak, ini berpola, Pak. Polanya gimana? Pola bilangan genap kenapa kok bisa dianggap genap? Karena nambahnya 2 ya? Nambah 2. Tapi yang punya Radit tadi nambah 1, nambah 2, tambah 1, tambah 1, tambah 1. Artinya apa? Dia tidak punya aturan yang jelas. Itu yang membedakan apa yang disebut pola bilangan dan bukan pola bilangan, oke? Sekarang teman punya pola itu hampir sama seperti punya Rehan. Oke? Polanya 2, 4, 6, 8, 10. Ada berapa suku pola bilangan itu? 5. Nah, ya, sudah gampang ya, nggak usah tanya. Terus, dapatkah kamu menyebutkan pola bilangan yang lain yang terdiri dari 5 angka? Tadi kan sudah kita ya? Next saja. Ini next. Nah, jadi untuk pertemuan hari ini, Pak Lukman akan memberikan suatu games ke kalian yang berkaitan dengan Tower of Hanoi. Kalau bahasa Indonesia itu menara Hanoi. Jadi teka-teki itu ditemukan oleh Edouard Lucas dari Prancis tahun 1883. Jadi ada suatu legenda tentang candi di India yang berisi ruang besar dan 3 tiang yang dililingi 64 cakram emas. Ada 64 cakram emas di mana ya, menurut legenda, bila teka-teki itu bisa diselesaikan, dunia akan kiamat. Jelas tidak benar apakah Lukas menemukan legenda ini atau terinspirasi olehnya. Bila legenda ini benar, pendeta itu bisa memindahkan 1 cakram 1 detik. Jadi setelah dihitung, itu butuh 584,582 miliar tahun. 582 miliar tahun agar kita kiamat. Benar juga. Nah, ini bisa diterapkan di matematika. Sebentar lagi Pak Lukman ajarkan, kalian bisa berkelompok dengan temannya sesuai yang kemarin Pak Lukman pinta ya. Jadi pertemuan kali ini manfaatnya itu apa? Kalian itu akan Pak Lukman ajak bermain game untuk meng-create rumus kalian itu sendiri dari suatu menara Hanoi ini. Pak Lukman sudah siapkan aplikasinya, Pak Lukman sudah siapkan LKPD-nya. Jadi nanti kalian tinggal scan barcode untuk memulai aplikasi itu ya. Nah, sekarang kalian Pak Lukman waktu untuk duduk
di kelompoknya masing-masing ya. Jadi ini kan kemarin sudah dibentuk kan, kelompok 1 4 orang, kelompok 2 4 orang ya, kelompok 3 4 5 6 7 8 ya. Oke, silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. Bagikan LKS ke LKPD, maaf, ke kelompok masing-masing. Itu ada rules permainannya. Di situ untuk memulai permainan kalian bisa scan, ya, scan barcode itu. Nanti kalian akan terhubung langsung ke aplikasi. Scan barcode-nya sudah ada di LKPD ya. Jadi kalian tinggal scan dari HP kalian. Nanti kalian mulai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Habis itu nanti kita presentasikan. Kalian gambarkan berapa banyak step yang kalian butuhkan. Jadi sebentar lagi kita akan bahas rules-nya bareng-bareng. Sekarang Pak Lukman bagikan dulu ya. 1 2 oke. Berutak 3 4 oke. Nah, jadi seperti ini rules-nya. Itu ada rules-nya yang bisa kalian baca dari LKPD kalian, mulai dari awal langkah pertama sampai langkah ke-6. Jadi tujuan kalian nanti itu hanya menggambarkan langkahnya dan menentukan berapa banyak langkah yang kalian peroleh dengan jumlah pilihan cakram yang kalian kerjakan. Oke? Paham ya? Paham nggak? Baca dulu. Oke. Baca dulu, kasih waktu 1 menit. Nah, jadi tetap yang diambil yang paling atas, misalnya ini ya, nah ke situ, yang ini ke sini. Nah itu nggak boleh. Nah habis itu yang ini, yang kecil pindah ke sini, yang ini pindah ke sini. Ya donat-donatan itu jadinya menara Hanoi. Oh iya. Nah gitu ya. Nanti kan. Nah ini harus apa ya? Yang kecil itu harus ada di atasnya yang lebih besar. Nah ya caranya 3 menara itu tadi, yang 3 di tengah itu pindah ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang tengah berarti harus kosong. Nah kamu tinggal hitung jumlah langkahnya itu berapa. Dan digambarkan step by step perpindahan langkahnya. Nah, diperbesar aja biar gak pusing lagi. Astaga, sebenarnya ini enak kalau perbesar. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi sampai pindah 3 itu baru selesai. Bisa kita kategorikan sekarang. Sekarang coba Pak lihat ke yang lain. Coba. Bentar. Jadi nanti kamu gambarkan ya step-stepnya di sini ya. Jadi kamu udah ubah ke dalam bentuk gambar ya. Oh iya. Oke, ada yang masih bingung? Coba. Oke. Kenapa? Ini gimana? Nah, jadi kalau memulai itu benar. Jadi aturannya itu kan harus jelas, dibaca coba. Yang kecil tidak boleh berada di bawah yang lebih besar. Nah, berarti kamu harus pindahkan satu persatu. Gimana caranya? 3 menara ini pindah ke kanan atau ke kiri. Itu berarti gamesnya sudah selesai. Oke. Coba kalian lanjutkan dulu. Ini kanan. Wih, nah, gini. Ya, apa sih? Besar dulu lah. Ke kanan. Nah. Terus gue kayak gini. Langkah berawal. Terus 1. Agak kecil-kecil gambar ya, ini gak cukup ya. Jadikan 2. Oh, takutnya lembarannya enggak cukup. Oh iya.
Oke. Coba kerjakan. Sekarang kalau sudah selesai yang 3 cakram, yang kelompok 4 cakram, 5 cakram, 6 cakramnya, nanti kamu gambarkan ya yang 3 itu ya. Yang 3 digambarkan ya. Ya. 5 aja maksimal. Ini mintanya 7. Jadi sebenarnya 5 bisa. udah tinggal 2 Pak, yang itu. Yang berapa tadi ya? Yang 7. 7. Iya, Oh, ya itu. Enak wis. Tapi ya itu. Tapi habis itu nestah. Nanti kan harus dilaporkan, dilampirkan di dalam LKPD-nya itu. Yang kamu harus gambar. Jadi kamu harus ingat-ingat stepnya. Kamu coba dulu aja. 1 gini ya. 2. Nah, step dia itu makanya harus ingat-ingat ya. Habis itu Pindah ke sini. 3 ke sini. Pindah ke sini dulu. Oh, iya. Ya ke sini boleh. Mana ini kok gini? Nah, 3. Ini keempat itu ya. Ya. Ini kelima. Nanti dihitung ya stepnya sampai selesai itu pindah ya. Bisa? Ya, coba. Dalam menuliskan gambarnya itu, karena ini kan tadi kan saya kecil, ini sedang besar ini kosong, ini langkah 0. Langkah pertamanya kamu ngapain? Yang kecil pindah ke sini ya, yang kecil pindah ke sini, berarti ini kan sisa 10. Ini langkah pertama ya. Langkah pertama, langkah kedua gimana? Yang sedang gitu gambarkan di dalam bentuk LKPD-nya gitu ya. Ya. Apa wis? 2 3. Nah, sing cilik sing iki ya, sing gede sih. Sing ke kiri. Oh, jadi ini besar. Gede sing besar. Besar, terus sing cilik pindah ke tengah. Tengah kecil. Yang besar yang ini. Sing iki pindah ke kiri. Langsung tuh ya. Enggak sih? Satu-satu dulu. Oh, wis. Satu-satu sih. Sing kecil, sing sedang. 5 kelima. Kelima. Tiga. Ini kan besar. Besar. Terus sing kanan, sing iki kanan. Yang tengah pindah ke sini kan? Iya. Iya, di tengah. Sing kecil tulis. Oke, sekarang waktunya kalian presentasi. Siapa yang mau presentasi kelompok untuk 3 cakram? Ada yang mau katakan tadi presentasi? Oke, kelompok kamu ya, kelompoknya siapa? Kelompok 1, kelompoknya? Kelompoknya yang 3 cakram. Iya, 3 cakram. Oke, maju ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safid SK Octavian. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu Menara Hanoi yang terdiri dari 3 cakram. Yang pertama di sini kita ganti dulu jumlah baloknya. Jadi 3 dan kita mulai bermain. Yang pertama, Yang keras suaranya. yang pertama yang kecil Pak, kita pindahkan ke sebelah kiri dulu. Oke, 1. Untuk langkah 1, yang langkah keduanya kita cakram yang cakram 2-nya kita pindah ke sebelah kanan terlebih dahulu. Untuk langkah ketiganya kita pindahkan cakram yang kecil ke sebelah kanan. Langkah keempat kita pindahkan cakram yang besar ke sebelah kiri. Lalu yang kelima kita pindahkan cakram kecil ke tengah. Yang keenam kita pindahkan cakram yang sedang ini ke sebelah kiri. Lalu untuk cakram yang kecil step terakhir yaitu langkah 7 kita pindahkan cakram kecil ke sebelah kiri dan sudah selesai. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulannya ada berapa langkah? Ada 7 langkah. 7 langkah, oke. Maju di kelompok 4. Cakram. Oke, silakan.
Oke, Taufik ya. Terima kasih atas waktunya. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang penyelesaian menara Hanoi. Jumlah baloknya 4, di mana terdiri dari 15 cara. Caranya adalah Dihitung bersama ya. ini dipindahin. Lima ya, oke salah tadi. Terus. Oke, bener ya, ada 15 cara. Sekarang ditulis di papan pit. Berarti berapa langkah? 15. Empat belas, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 di sini, 26 di sini, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Enam. Ya. 4 ditambah 5 tambah 6 kali 2, pinter. 23, 5 tambah 6 kali 3. Terus 29, 4. Coba sudah berhenti dari situ. Coba 5 itu adalah suku keberapa? Suku pertama. Jadi kalau di barisan itu suku pertama itu selalu ya disimbolkan dengan A atau U1 ya. Berarti yang ini suku ke 2. Terus 45. Terus berarti sudah. Apa yang bisa kalian sebutkan setelah kalian bermain menara Hanoi tadi itu ya, yang ada di layar? Coba angkat tangan yang mau nyoba. Kamu. Siapa namanya? Salsabila. Hasilnya saya dapat ini yaitu saya bisa merumuskan suku ke N dari suatu barisan. Rumus suku ke N dari suatu barisan. Dengan cara apa kamu tadi merumuskannya? Pertama, nyoba dengan berapa cakram? 3 cakram. Terus ada lagi kelompok lain yang 4 cakram. terus kelompok satunya lagi yang dari situ kita bisa menemukan polanya ya. Dari permasalahan yang nomor 2, yang nomor 2 itu yang aktivitas 2 ya. Jadi apa yang kalian simpulkan dari aktivitas 2?
Tadi ada namanya apa? Coba angkat tangan. Siapa namanya? Safira. Sajira apa? Itu kita bisa mengetahui cara mencari suku ke N dengan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Itu barisan apa? Barisan aritmatika. Aritmatika. Oke, UN apa UN Rek? N itu apa? A itu? Awal. Utamanya. Dan B itu apa? Beda. Oke, bentar ya. Oke. Nah, setelah ini Pak Lukman akan memberikan satu latihan soal. Ya, kalian nanti kumpulkan, kerjakan secara individu. Ya. Setelah itu dikumpulkan, Pak Lukman kasih waktu 5 menit atau 10 menit lah. 10 menit maksimal dikumpulkan. Jadi kalian kerjakan secara, Pak Lukman cuma ingin mengukur kemampuan kalian setelah pelajaran ini. Belajar. Sudah? Apa yang bisa kalian sebutkan setelah kalian bermain menara Hanoi tadi itu ya, yang ada di layar? Coba angkat tangan yang mau nyoba. Kamu. Siapa namanya? Salsabila. Hasilnya saya dapat ini yaitu saya bisa merumuskan suku ke N dari suatu barisan. Rumus suku KN dari suatu barisan. Dengan cara apa kamu tadi merumuskannya? Pertama, nyoba dengan berapa cakram? 3 cakram. Terus ada lagi kelompok lain yang terus kelompok satunya lagi yang dari situ kita bisa menemukan polanya ya. Dari permasalahan yang nomor 2 itu yang aktivitas 2 ya. Jadi apa yang kalian simpulkan dari aktivitas 2? Tadi ada namanya apa? Coba angkat tangan. Siapa namanya? Sajira apa? Itu kita bisa mengetahui cara mencari suku ke N dengan UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Itu barisan apa? Barisan aritmatika. Aritmatika. Oke, UN apa UN Rek? N itu apa? A itu? Awal. Utamanya. Dan B itu apa? Beda. Oke, bentar ya. Oke. Nah, setelah ini Pak Lukman akan memberikan satu latihan soal. Ya, kalian nanti kumpulkan, kerjakan secara individu. Ya. Setelah itu dikumpulkan, Pak Lukman kasih waktu 5 menit atau 10 menit lah. 10 menit maksimal dikumpulkan. Jadi kalian kerjakan secara, Pak Lukman cuma ingin mengukur kemampuan kalian setelah pelajaran ini. Belajar. Iya, terima kasih. Oke. Lanjutkan. 1 menit lagi. Ayo depan dengan kerjakan sendiri. Oke. Sudah selesai? Oke, sekarang kalian kumpulkan soal itu. Dari situ aja langsung ke depan. Kalian sudah belajar tentang barisan aritmatika tadi. Pertemuan depan kita akan mempelajari tentang barisan geometri. Sama Pak Lukman ajar kita main game. Game sulap yang Pak Lukman tadi ajarkan itu sebenarnya semuanya trik matematik. Kita bisa pelajari kalau kita tahu clue-nya. Dari awal Pak Lukman sudah susun kartunya sedemikian rupa supaya nanti ketika dijumlah memang hasilnya sudah 53. Jadi itu ada barisannya. Pak Lukman menambahkan barisan di situ ya. Oke. Sebelum Pak Lukman akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya diberi keselamatan ketika pulang. Jangan lupa selalu belajar buat matematika itu jadi suatu pelajaran yang bisa membawa kamu ke suksesan, menuju ke suksesan kalian suatu saat nanti ya. Berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.